Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita sebelum memulai ibadah kita, sejenak kita tundukkan kepala di hadapan hadirat Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita. Kita boleh ada sebagaimana kita hari ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, semua karena kebaikan Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan buat karya yang besar yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa rela turun ke dunia ini. Engkau rela menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami yang tidak layak Engkau layakkan untuk memanggil-Mu Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Buat karya yang besar Engkau lahir, Engkau disalib, Engkau mati, dan Engkau bangkit, dan hari ini Tuhan Engkau naik ke surga. Semua dalam rencana-Mu Tuhan, dan itu semua untuk kami orang berdosa. Ampuni kami Tuhan. Terkadang dalam hidup kami seringkali kami menyalibkan untuk kesekian kalinya. Seringkali kami mengecewakan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini kami boleh ada. Kami percaya semua karena kebaikan-Mu. Untuk itu hari ini Tuhan izinkan kami untuk menaikkan ucapan syukur kami lewat ibadah ini, lewat puji-pujian yang akan kami naikkan Tuhan. Kau bertahta di atasnya Tuhan. Kau sertai ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami alaskan doa kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita mau tinggikan nama Yesus pagi ini. Kita mau katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Engkaulah Allah di atas segala Allah dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas
saudara. Ya, ini hamba-Mu Tuhan. Saudara, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba Tuhan, Tuhan, lihat kami Tuhan, Kau kasihani kami Dia ada di tempat ini, saudara. Dia ada di hati kita semua.
Amin saudara. Saat ini kita mau naikkan satu pujian saudara. Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Amin saudara. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 berkata saudara. Di situ Yesus berkata, jangan gelisah. Hari ini aku naik ke surga, menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Dan dia akan kembali menjemput kita semua orang percaya. Amin saudara. Amin, haleluya. Kita mau angkat satu pujian ini. Yesus itulah satu-satunya. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Amin. Dengar
pujian ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, katakan haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Terus haleluya, haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya, dia naik. Cuma lebih kencang suaranya. Sama-sama katakan haleluya, dia bangkit. Amin. Ya Tuhan. Haleluya, dia naik. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari saudara kita akan berikan persembahan kita yang bertugas. Saya persilakan. Terima kasih Tuhan. Ini sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pertengahan ibadah kami Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan.
diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Nyanyikan pujian ini dari awal. Amin Tuhan. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu diagungkan di bumi. Amin Tuhan. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Tapi ku puji Kau selamanya. Bila ku pandang ke langit, bila ku pandang ke langit. Setelah kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Tapi ku puji Kau selamanya. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan mulialah. Tuhan mulia. Serahkan pada hamba-Nya. Nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Kami bisa memuliakan nama-Mu Bapa, karena Roh Kuduslah yang ada di dalam roh kami, sehingga kami bisa memuliakan Engkau Bapa. Kami bisa mengagungkan Engkau. Kami bisa memuji nama-Mu dan memuliakan dan menyembah-Mu Bapa. Semua karena Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami, di dalam roh kami. Bapa, terima kasih. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kembali kami boleh memperingati 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus Kristus Tuhan naik ke surga. Dan di mana Yesus Kristus Tuhan naik ke surga, Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga, dan tinggal tetap di dalam roh kami, orang pilihan, orang yang percaya kepada Kristus, orang yang beriman sejati kepada Kristus. Sebab kami tahu, kami bisa beriman sejati pun itu anugerah daripada Roh Kudus, bukan karena faktor status, bukan karena faktor keturunan, tetapi itu semua karunia Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Kau sudah mengaruniakan kepada kami iman, dan dengan iman ini jugalah kami datang kepadamu. Kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus, dan di mana kami juga
sekaligus memperingati turunnya Roh Kudus bagi setiap orang pilihan. Dan kami percaya saat ini Roh Kudus ada di dalam setiap hati kami, di dalam setiap roh kami. Dan kami tahu ketika ada Roh Allah itulah ibadah kami, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kami, ibadah yang memuliakan Tuhan. Dan kami juga percaya Roh Kudus ada dan hadir bersama kami di tempat ini. Kami menghormati Engkau Roh Kudus. Kami menghargai Engkau Roh Kudus. Kami mau tunduk kepada Engkau Roh Kudus. Sebab Engkau ada bersama kami di sini. Terima kasih Bapak. Dan saatnya kami juga mau duduk diam mendengar firman-Mu. Kami mau membuka hati kami, siap untuk menerima benih firman ini yang boleh jatuh di tanah hati kami yang subur. Dan benih itu akan tumbuh, berakar, berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat. Materaikan ini Roh Kudus dalam hati kami masing-masing. Kuduskan kami semua Roh Kudus oleh darah Yesus, sehingga kami layak menerima benih firman yang kudus dan suci. Demikian juga dengan hamba-Mu ini Bapa. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu juga oleh kuasa darah Yesus, sehingga hamba dilayakkan menjadi alat yang daripada Engkau. Sebab tanpa pengudusan darah Yesus hamba tidak layak. Hamba sadar siapakah hamba ini. Tapi oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu Bapa, hamba boleh dilayakkan. Urapi Bapa, taruh perkataan hikmat firman di dalam lidah bibir hamba-Mu ini, sehingga apa yang disampaikan perenungan firman ini bukan pengetahuan kognitif manusiawi hamba, tapi betul-betul iluminasi daripada Roh Kudus sendiri. Makasih Bapa, berfirmanlah. Kami siap untuk membuka hati dan menerimanya. Dan kami siap untuk mengerti. Dan pengertian yang bisa kami tangkap juga itu berelasi dengan Roh Kudus yang ada di dalam roh kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. PowerPoint-nya udah bisa diisi. Sudah dikasih dalam Tuhan, saat ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi ada 4 hari yang penting sebetulnya dalam setiap orang Kristen. Cuma anehnya saudara, hanya fokus kepada kelahiran Yesus. Kita tahu kalau Natal itu meriah sekali. Dibentuk panitia dan pokoknya meriah sekali menyambut lahirnya Juru Selamat. Tapi Jumat Agung, kebangkitan Yesus Paskah, dan kenaikan Tuhan Yesus sepertinya saudara, hari yang tidak begitu penting. Sepertinya saudara. Nah, harusnya saudara, 4 hari ini dalam 1 tahun itu semua punya hari-hari yang penting dan bersejarah. Dan sangat bersejarah. Alkitab pun mencatat itu, saudara. Jadi kelahiran Yesus itu kelahiran yang bersejarah. Kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah kematian yang bersejarah. Dan kebangkitan Yesus dari kematian itu juga hari yang bersejarah. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu juga hari yang bersejarah. Yang harusnya hari kenaikan Tuhan Yesus ini sama meriahnya dengan perayaan Natal. Tapi memang udah menjadi satu kebiasaan yang sebetulnya bagi saya kebiasaan yang enggak pas ya. Sepertinya hari-hari biasa selain hari Natal. Saudara tahu betapa pentingnya kenaikan Tuhan Yesus. Sebab kalau Yesus sudah naik ke surga, artinya Dia bukan sebagai Allah yang telah menjadi manusia. Yesus berkata, aku datang dari surga. Dan nanti aku akan kembali ke surga. Nah, pertanyaannya saudara, adakah nabi di Alkitab
rasul di Alkitab yang berkata aku datang dari surga? Nggak ada. Betul? Semua datang dari manusia. Dilahirkan dari manusia. Tapi Yesus berkata, aku datang dari surga dan akan kembali ke surga. Dan itu pernyataan Tuhan. Dan di dalam Yohanes pasal 3 pun Yesus berkata apa kepada Nikodemus? Tidak ada yang naik ke surga dan turun dari surga dan naik ke surga selain Yesus. Itu jelas ada. Dia katakan hanya Yesus yang turun dari surga dan naik lagi ke surga. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara, kita banyak dengar sekali cerita-cerita yang mengatakan bahwa pernah dibawa ke surga, pernah dibawa ke neraka, saudara. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang harusnya kita lihat kembali di Alkitab. Ada nggak cerita itu? Nggak ada, saudara. Paulus aja cuma berkata dia diangkat cuma sampai level ketiga dari surga. Artinya langit ketiga, itu belum surga. Tapi banyak hamba Tuhan, beberapa hamba Tuhan kita tahu bercerita dibawa ke surga ke neraka. Ini tidak sesuai dengan konsep Alkitab. Dan kita harus berani katakan itu salah. Itu nggak benar, nggak sesuai Alkitab. Yesus berkata apa? Tidak ada seorang pun yang naik ke surga dan turun dari surga selain daripada anak manusia, Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau kita belajar dan mengerti firman Tuhan, kita nggak akan mudah dimanipulasi, nggak akan mudah didustai dengan kesaksian-kesaksian dusta. Saudara, tema saya adalah dimulai dari anugerah, berjalan dalam anugerah, dan diakhiri dalam anugerah. Inilah hidup orang percaya. Inilah hidup orang Kristen. Tapi orang Kristen yang percaya dan beriman sejati kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi orang Kristen sejati, ya, hidupnya seperti ini. Dimulai dari anugerah. Berjalan dalam anugerah. Diakhiri dalam anugerah. Itu saudara dan saya. Artinya apa? Artinya dimulai dari anugerah. Artinya ketika Tuhan melahirbarukan kita lewat karya Roh Kudus, lalu Dia memberikan anugerah iman dan pertobatan, itulah dimulainya kita menerima anugerah Allah yang disebut regenerasi dan konversi. Jadi ketika saudara dan saya dilahirbarukan oleh Roh Kudus, ya, lalu ketika menerima anugerah iman dan pertobatan, itu yang namanya kita, dari situ kita menerima anugerah, mulai berjalan dengan anugerah, dimulai dengan anugerah. Dan itu kapan terjadinya? Tentu kita punya latar secara cerita yang berbeda-beda, saudara. Ya, kelahiran baru itu berbeda-beda, nggak sama. Nah, nanti saya jelasin di poin selanjutnya, saudara, ya. Lalu dikatakan kita berjalan dalam anugerah. Jadi orang yang sudah terima anugerah Allah ketika dia dilahirbarukan dan menerima anugerah iman, otomatis hidupnya setiap hari berjalan dalam anugerah Allah, berjalan dalam anugerah Allah. Lalu pertanyaannya, orang yang berjalan dalam anugerah Allah, apakah bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Karena kita masih hidup dalam natur daging yang berdosa. Itu pasti. Nggak ada manusia yang suci. Nggak ada manusia yang benar. Semua saudara dan saya bernatur dosa tubuh kita ini. Dan kita bisa jatuh dalam dosa kapan saja. Tapi orang yang jatuh dalam orang pilihan atau orang Kristen sejati yang jatuh dalam dosa, dia nggak akan nyaman dengan dosanya. Pasti pada saat dia jatuh dalam dosa, saat itu dia pasti bertobat. Nggak mungkin nggak ada roh Allah yang ada di dalam rohnya yang mengingatkan, ayo bertobat, bertobat, dan bertobat. Dia tidak akan mendepositokannya dosa itu di dalam hatinya. Nanti itu saya jelaskan juga. Lalu selanjutnya, kita akan diakhiri dalam anugerahnya apa? Saudara dan saya bila nanti dipanggil dalam kematian tubuh ini, kita mati dalam anugerah Allah. Artinya apa? Sudah pasti
kita akan duduk bersama-sama bersama Kristus di dalam Firdaus. Artinya kita akan diselamatkan. Itu sudah pasti. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya dalam poin selanjutnya, saudara. Oke ya. Nah, sekarang kita akan baca firman Tuhan ya dari Kisah 1 ya ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan di sini ada, saudara ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ini perlu saya jelaskan, saudara. Ada pemahaman yang seringkali salah, ya. Kenapa? Yesus berkata, dan kamu akan menjadi saksiku dari saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, pemahaman ujung bumi pada zaman itu bukan berarti yang dunia yang kita kenal saat ini dalam globe ya, peta dunia. Tidak. Ujung bumi dalam saat itu, di dalam zaman Yesus bicara ujung bumi adalah bicara sampai pada kota Roma. Kota Roma itu disebut ujung bumi. Gitu, saudara. Ya. Seringkali kita tidak memahaminya. Kadang-kadang ujung bumi berarti seluruh dunia. Enggak. Ujung bumi di sini maksudnya sampai ke kota Roma. Itu ujung bumi. Ya, itu dalam sejarah pada saat itu ya. Kota Roma maksudnya ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Kisah 1 ayat 8 dan 9 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Artinya apa? Kita menerima anugerah Allah Tritunggal, dan ini sepenuhnya 100% dari Allah. Jadi kita akan menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah anugerah Allah 100% buat saudara dan saya. Dan itu 100% anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu kedaulatan daripada Allah, di mana Allah mengutus bersama Kristus anaknya, mengutus secara aspirasi, mengutus Roh Allah atau Roh Kudus pribadi yang ketiga masuk dalam hati saudara dan saya. Bagaimana dia cara masuknya? Bagaimana cara Roh Kudus masuknya? Kan di dalam Yohanes 14 dikatakan ayat 16, 17, 18, 15, 16, 17, Yesus katakan apa? Aku akan mengutus Roh Kudus dan diam di dalam kamu, tinggal tetap. Kata tinggal tetap itu dalam Yohanes 14 ayat 15, ayat 17 itu meno, artinya tinggal tetap, permanen. Artinya kalau Roh Kudus sudah masuk dalam roh saudara dan saya, itu tinggal tetap, artinya meno, tinggal tetap, permanen. Nah, perlu dijelaskan di sini saudara, Roh Kudus yang ada di dalam roh saudara dan saya, ada di dalam hati saudara dan saya, itu dengan konsep daripada Roh Kudus tinggal tetap di dalam tanda kutip, di dalam konsep para nabi zaman Perjanjian Lama itu berbeda. Kalau para nabi yang menerima Roh Allah saat itu, Roh Kudus, baik itu seperti Daud, Saul, terus siapa lagi, Abraham dan lain sebagainya ya, Salomo dan lain sebagainya, itu Roh Kudus itu bisa keluar masuk. Ketika dia menerima pengurapan Allah, Roh Kudus turun. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, orang itu, Roh Kudus meninggalkan orang itu, keluar. Itu dalam Perjanjian Lama. Jadi Roh Kudus itu istilahnya bisa keluar masuk zaman Perjanjian Lama. Tapi kalau dalam Perjanjian Baru tidak. Maka dari itu saya katakan dimulai dari anugerah, berjalan dalam anugerah, diakhiri dengan anugerah. Jadi jelas sekali Yohanes 14 firman Tuhan katakan Roh Kudus akan tinggal tetap, meno, tinggal tetap, permanen. Dan ini udah menjadi hak milik saudara dan saya. Begitu saudara ya. Nah, jadi Roh Kudus itu anugerah yang terbesar yang saudara dan saya terima. Sekarang pertanyaannya saudara ya. Di dalam Lukas 12 ayat 10 firman Tuhan katakan demikian. Kalau kita menghujat anak manusia atau menghujat Yesus, dosa kita akan diampuni. Coba saudara bayangin. Kalau kita menghujat Yesus yang sudah mati dan bangkit buat kita, kita menghujat dia, kita diampuni. Lalu Yesus katakan selanjutnya apa? Tapi kalau menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Kata pengampunan
Itu dalam bahasa aslinya apa? Dosamu kekal. Kalau dosa kekal, binasa. Dan orang yang menghujat Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya. Nggak mungkin yang ada Roh Kudus bisa menghujat Roh Kudus. Nggak mungkin. Lalu siapa yang bisa menghujat Roh Kudus? Yaitu yang sering saya katakan, ada gandum, ada lalang. Kristen lalang lah yang bisa menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena di dalam Kristen lalang tidak ada Roh Kudus. Itu jelas. Nah, saudara, dalam Lukas 12 ayat 10 ini, yang menghujat Roh Kudus itu akan mendapatkan dosa kekal. Kata menghujat itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa aslinya itu disebut blasphemeo. Bahasa asli itu blasphemeo. Blasphemeo itu sebetulnya bukan mengarah kepada hujat. Blasphemeo artinya menghina. Menghina, tidak menghormati Roh Kudus. Menghina dan tidak menghormati Roh Kudus. Itu artinya, tapi saya nggak ngerti dalam bahasa Indonesia apa disebut menghujat. Dalam bahasa aslinya blasphemeo, artinya menghina dan tidak menghormati, tidak menghargai kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara percaya saat ini kita ibadah, ada Roh Allah, ada Roh Kudus hadir, berarti saudara dan saya harus menghormati, menghargai Roh Kudus hadir di sini. Tapi kalau saudara tidak menghargainya, saudara menghina Roh Kudus. Baru kali ini saya buka. Jadi kalau saudara percaya di sini ada Roh Kudus, tapi engkau tidak menghormati Roh Kudus, engkau tidak menghormati firman Tuhan, engkau anggap cuma si Denny, hamba Tuhan, gembala yang khotbah, saudara menghina Roh Kudus di hati saudara. So, ayat lain berkata apa? Orang yang diurapi Tuhan itu diurapi Roh Kudus. Kalau kita tidak menghargai, berarti kita menghina Roh Kudus. Nah, itu dalam bahasa Indonesia menghujat. Jadi kita harus fokus dan melihat secara objektif. Jadi melihat sesuatu dalam sebuah ibadah, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyanyi dengan pujian dan penyembahan kita, lalu kita dengar firman Tuhan, lalu kita membawa korban persembahan kepada Tuhan, lalu kita menerima doa berkat dari Tuhan. Semua itu dilakukan karena hadirnya Roh Kudus, dan itu ada otoritas Roh Kudus. Kalau saudara tidak mau menerimanya, menghinanya, itu sama juga tidak menghormatinya, saudara. Di hati, saudara. Jadi kalau dijabarkan tentang penghujat Roh Kudus, itu sangat luas sekali dan nggak ada waktunya saya nggak cukup. Tapi arti pengertian blasphemeo, artinya kita tidak menghormati, menghina, tidak mempercayai hadirnya Roh Kudus atau melihat sebelah mata kehadiran Roh Kudus di sini. Nah, kalau kita menghina, berarti yang dikatakan dalam bahasa Indonesia, artinya kita menghujat Roh Kudus. Ngeri nggak, saudara? Lalu, ngeri. Dan ini yang dikatakan, bukan saya yang katakan, saudara. Ya. Nah, lalu pengertian menghujat Roh Kudus atau blasphemio atau menghina atau tidak menghargai, itu juga bisa terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Bukankah kalau kita ini Kristen sejati, mengakui orang yang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, berarti kita percaya bahwa tubuh kita ini rumahnya tuh Tuhan, baitnya Roh Kudus, baitnya Allah. Nah, kalau kita ini baitnya Allah atau rumahnya Tuhan, sekarang bagaimana sikap kita? Apakah kita menghargai tubuh kita ini rumahnya Tuhan? Halo? Kalau kita menyepelekan tubuh kita ini, menganggap tubuh kita milik kita, itu dosa besar. Kenapa saya katakan demikian? Jelas 1 Korintus pasal 6 berbicara apa? Kamu bukan milik kamu lagi. Kamu sudah dibeli dan lunas dibayar oleh darah Yesus. Karena itu bukan milik kamu lagi, tapi hidupmu milikku, muliakan aku setiap hari. Itu ada. Dan itu ada, saudara. Jadi pemahaman menghujat Roh Kudus ini punya arti yang sangat luas sekali. Ya, nanti saya bahas selanjutnya. Oke? Nah, apa itu anugerah? Ya.
Kan saya katakan kita dimulai dari anugerah, berjalan dalam anugerah, diakhiri dengan anugerah, dalam anugerah. Arti dalam anugerah, berjalan dalam anugerah, diakhiri dalam anugerah. Artinya hidup kita sepenuhnya ini anugerah. Betapa luar biasanya, betapa khusus dan spesialnya hidup saudara dan saya. Anugerah demi anugerah. Dan kita ada di dalam anugerahnya. Seperti contoh ini ruangan. Sudah ada, saya ada di ruangan ini. Betul? Berarti anggap aja kita ini saya anggap ruangannya anugerah Allah. Berarti kita ada di dalam anugerahnya Allah. Coba saudara bayangin. Apa enggak luar biasa? Kalau kita berjalan dalam anugerah Allah, diakhiri dalam anugerah Allah, artinya kita hidup sepenuhnya dalam kontrolnya Allah, dalam tanggung jawabnya Allah. Dari hari ke hari, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, percayalah. Anugerah Allah selalu memelihara hidup saudara dan saya. Dan dia bertanggung jawab. Sehingga Daud katakan apa? Aku ini biji matinya Tuhan. Jadi begitu berharga ya saudara. Ya, seperti itu. Oke. Lanjut bisa. Apa itu anugerah Allah? Apa itu anugerah Allah? Pertama, ada dua anugerah Allah. Pertama, keselamatan. Ya, saya bacakan di sini. Keselamatan yang pasti. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan saudara ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9 firman Tuhan katakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri atau menjadi sombong. Nah, dikatakan sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Jadi karena anugerah saudara dan saya diselamatkan. Diselamatkannya oleh apa? Oleh iman. Ya. Lalu itu bukan hasil usaha kita. Artinya apa? Bukan perbuatan baik kita, bukan kita menjaga keselamatan itu yang dikatakan Filipi 2 ayat 12. Itu sebetulnya Filipi 2 ayat 12 itu tidak bisa dipisahkan dengan Filipi 2 ayat 13. Jadi 12 dan 13 itu menjadi satu kesatuan dalam sebuah ayat. Artinya apa? Katar gesomai dalam Filipi 2 ayat 12 itu bicara benih. Yang pernah saya jelaskan bahwa benih mengerjakan itu sudah ada di dalam roh kita. Begitu saudara. Otomatis benih ini tinggal kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan kita menciptakan, mengerjakan kesamaan itu, tidak. Tapi udah ada benihnya di dalam roh kita. Tinggal kita mengerjakannya. Maksudnya begitu saudara ya. Jadi sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Jadi anugerah dan iman ini bekerja sama. Tanpa iman saudara dan saya tidak bisa menerima anugerah Allah. Jadi anugerah Allah yang begitu agung dan besar hanya bisa kita terima dengan iman. Bukan dengan kerajinan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan pengetahuan kita, bukan dengan status kita, tidak. Tapi dari iman. Nah, Allah menganugerahkan keselamatan, lalu Allah juga menganugerahkan iman. Sehingga dengan iman yang Allah anugerahkan itulah kita menerima anugerah itu. Jadi saudara dan saya bisa percaya Yesus itu anugerah. Dia berikan hati kita yang percaya. Seperti itu saudara. Jadi bukan cita-cita kita. Ya, kita bisa percaya Yesus. Tuhan sendiri yang kasih hati yang percaya sama kita. Bukan kita menciptakan iman sendiri, tidak. Berbeda dengan Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pengertian iman timbul dari pengertian firman Kristus dalam Roma 10 ayat 17 itu bukan bicara iman kata benda, tapi itu bicara iman kata sifat yang menumbuhkan kerohanian kita akibat dari iman itu sendiri. Begitu saudara. Nah, itu di PA saya ajarin saudara. Ya, kalau di sini gak ada waktu saya. Nah, jadi sekali lagi ayat 8 ini karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Jadi keselamatan itu anugerah, lalu iman juga anugerah. Itu bukan hasil usaha kita.
tetapi pemberian Allah. Jadi ini semua anugerah pemberian Allah. Ya, selanjutnya itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang sombong memegahkan diri. Maksudnya seperti itu, saudara ya. Nah, iman yang objeknya hanya kepada Kristus saja itu iman kata benda ya, iman pistis. Nah ini yang dikatakan Efesus 2:8 ini iman pistis, artinya iman kata benda, artinya juga iman kepercayaan yang fokus, yang objeknya cuma kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan itu dibangun dengan relasi yang setia. Dibangun dengan relasi yang setia. Iman sejati ini tidak ada keraguan akan anugerah Allah. Jadi gini saudara, orang yang sudah menerima anugerah iman atau anugerah hati yang percaya, itu iman kata benda, iman kepercayaan yang objeknya hanya kepada satu objek, yaitu Yesus Kristus. Iman ini juga lah yang dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Di mana Paulus katakan tentang buah roh. Di akhir ayat 22 dikatakan buah roh itu salah satunya adalah kesetiaan. Nah, kata kesetiaan dalam buah roh itu bicara iman pistis. Artinya apa? Orang yang beriman sejati pasti punya hubungan, punya relasi yang setia dengan Tuhan Yesus sendiri. Ada kesetiaan yang nggak akan bisa kita sangkal. Jadi orang yang beriman sejati, menerima anugerah iman, dan sudah menerima anugerah, tidak mungkin murtad. Karena ada roh kesetiaan yang dilahirkan dari iman itu sendiri, sehingga kita bisa berrelasi dengan Kristus secara setia. Orang yang setia kepada Kristus apa? Yaitu setiap hari dia saat teduh, baca firman. Setiap pagi bangun jam 4 atau jam 4:30 kita bangun, lalu cari HP, buka WA, begitu. Halo? Tidak. Tapi buka Alkitab, berdoa, bersyukur sama Tuhan. Itu namanya relasi hubungan yang setia kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau jujur, saudara dan saya juga mau jujur, setiap hari lebih banyak mana buka Alkitab di HP, apa buka WA? Buka WA. Ya saya ngaku loh saudara. Ya, nggak bisa bohong. Ini alat komunikasi. Betul nggak? Jadi saya aja baca Alkitab pagi, siang, dan malam. Itu paling kalau dihitung durasinya nggak lebih dari 30 menit. 30 menit. Kalau plus ngerenungin ya 1 jam dalam satu hari. Tapi kalau buka WA bisa 10 jam saudara. Betul nggak? Ya, itu fakta. Itu fakta. Tapi relasi kita dengan Tuhan itu setiap detik, setiap saat. Artinya apa sih pengertian relasi yang setia dengan Allah? Begini artinya saudara, yang simpel aja. Ketika saudara dan saya selalu ingat yang namanya Yesus Kristus dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, itu saudara sudah berelasi dengan Tuhan. Artinya. Tapi bukan berarti rata kesadu Yesus. Bukan itu. Tapi selalu ingat Yesus. Jadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan itu selalu melekat dalam hati dan pikiran kita. Setiap detik kita selalu ingat namanya Yesus. Itu udah namanya berelasi saudara. Walaupun gak berdoa, walaupun gak baca firman, tapi kita selalu ingat Yesus Kristus Tuhan saya. Itu selalu ingat. Itu sudah berelasi ya. Jadi jangan terlalu aktif mentang-mentang berhasil mengatur. Wah kemana bawa Alkitab, kok naik pesawat bawa Alkitab, buka Alkitab, kemana baca? Enggak. Ingat Yesus aja udah berrelasi dengan Tuhan. Maksud saya begitu saudara. Simpel ya. Nah, lalu dikatakan di sini iman sejati tidak ada keraguan akan anugerah Allah. Jelas. Mana ada orang yang sudah terima anugerah Allah 100%, lalu menerima iman 100%, lalu dia meragukan anugerah Allah. Enggak mungkin. Iman itu tidak ada keraguan, sehingga disebut dalam bahasa teologinya semper justus et peccator. Apa sih itu semper justus et peccator? Semper justus et peccator artinya begini. Allah dengan kesadarannya sendiri, dia menanamkan dan menalikan anugerah dan iman itu di dalam tubuh kita yang berdosa. Sekali lagi ya, semper justus et peccator artinya apa? Ini dalam bahasa teologinya saudara ya. Artinya Allah dengan kesadarannya sendiri dan kedaulatannya, dia menanamkan
dan mempertalikan anugerah dan iman itu di dalam tubuh kita yang berdosa. Lalu tugas anugerah dan iman itu, dia akan operate, dia akan terus bergerak, memaintain kejiwaan kita, memaintain tubuh nanti berdosa kita, sehingga secara bertahap akhirnya keberdosaan kita yang menguasai jiwa kita ini secara bertahap akan semakin lemah kuasa dosanya. Tidak, akhirnya firman Tuhan yang mendominasi kita. Salah satunya tadi saya katakan, ketika saudara dan saya dimanapun berada, dalam keadaan apapun, engkau ingat nama Yesus, itu udah berelasi setia dengan Tuhan. Itu bukti ada firman di dalam diri saudara. Itu simpelnya saudara ya. Nanti mujizat lagi tentu lewat PA baru bisa saya jelasin saudara. Jadi Semper Justus et Peccator, Allah dengan kesadarannya, sekali lagi saya ulangi ya, dia menanamkan atau menaruh anugerah keselamatan dan iman di dalam tubuh kita yang berdosa. Dan di dalam tubuh kita yang berdosa ini anugerah dan iman itu terus bereaksi. Semakin lama, semakin kedagingan kita ini ditundukkan kepada kehendak Allah atau kehendak firman Tuhan. Dan Yesus pun berkata apa? Ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari. Begitu saudara. Nah, kita balik lagi saudara. Jadi kalau orang yang udah terima anugerah Allah, nggak mungkin ada keraguan akan keselamatannya, nggak mungkin. Sebab ini udah menjadi natur orang yang sudah dilahirbarukan. Begitu saudara ya. Lalu ada lagi selanjutnya selain Semper Justus et Peccator, ada yang dikatakan dalam bahasa teologinya non posse, tidak bisa dia berbuat dosa, posse non peccare artinya bisa tidak berbuat dosa, seperti itu. Nah, kita sekarang lihat saudara. Kita lihat ya. Contoh Kristen palsu atau Kristen lalat ya. Itu ada di dalam Roma ya, saya akan bacakan ya. Kitab Roma ya. Supaya saudara nangkap, ngerti. Roma pasal 3. Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat 9 ya. Ayat 9, 10, 11 demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Jadi bagaimanakah? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di dalam kuasa dosa. Betul? Mereka seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Saudara dan saya ini termasuk dalam ayat 10. Artinya saudara dan saya ini di hadapan Allah tidak benar. Kita ini tidak ada yang benar satupun di hadapan Allah. Karena anugerahnya itulah dia berikan kepada kita. Itu anugerah karena kita ini nggak benar di mata Allah. Firman Tuhan katakan apa? Kebaikan kita sebaik apapun, sehebat apapun, itu di mata Allah seperti kain yang kotor. Kain yang kotor, bau, apek, amis, cicik. Itu kebaikan kita di mata Allah. Bahkan Paulus menggambarkan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3 dikatakan apa? Sekalipun kita berbuat baik sebaik-baiknya, melakukan hal yang paling baik, cohosin dan lain sebagainya, volunteer dan lain sebagainya, bahkan memberikan nyawa kita untuk orang lain, memberikan nyawa kita untuk menjadi pahlawan dan lain sebagainya, tanpa kasih Allah, tanpa anugerah Allah, itu di hadapan Allah tidak ada nilai kekal apapun juga. Itu hanya kebaikan yang bersifat anugerah umum. Semua orang bisa melakukan itu. Seperti itu saudara. Jadi seperti ada tertulis tidak ada yang benar seorang pun. Jadi saudara dan saya pun tidak benar, ya. Tidak ada yang benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Mencari Allah. Jadi saudara perhatikan, nggak ada nih orang yang cari Allah yang benar tuh nggak ada. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub juga nggak ada. Termasuk saudara dan saya. Jadi semua ini karena anugerah saja. Dia menganugerahkan kepada kita. Nanti ada prosesnya, nanti saya jelasinnya seperti itu ya. Lalu bagian kedua, apa itu anugerah Allah? Apa yang tidak ada lagi jaminan, tidak ada lagi penghukuman. Jaminan tidak lagi penghukuman, sebab apa yang tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan akibat dosa, Kristus sudah lakukan itu dan jamin. Jadi artinya apa? Di poin yang kedua, anugerah Allah artinya apa? Allah menjamin, ya. Apa yang
tidak bisa kita lakukan, artinya standarnya Allah kita nggak bisa lakukan, itu sudah Allah lakukan lewat Yesus Kristus. Kita tahu tuntutan hukum Taurat atau tuntutan 10 perintah Allah yang menjadi inti 10 hukum Taurat, yaitu 10 perintah Allah, itu kita manusia tidak ada yang bisa lakukan, saudara. 10 tuntutan Allah ini kita nggak bisa lakukan, betul-betul nggak akan bisa. Berarti satu nggak dilakukan, mati masuk neraka, gitu intinya, saudara. Dan itu ketidakmampuan kita itu Allah sudah lakukan lewat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Dia lakukan ini. Kita baca Roma pasal 8. Ya, ayat 1-3 firman Tuhan katakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Perhatikan saudara. Demikianlah sekarang ini tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Udah jelas. Di dalam Kristus kita tidak lagi terima hukuman. Hukuman apa, saudara? Kalau kita loncat ke ayat pasal Roma pasal 7 ayat 25 dan 26, ayat 24 sampai 26, firman Tuhan katakan demikian, saudara. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh berdosa ini, tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budi aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insani aku melayani hukum dosa. Yang tadi saya katakan bahwa di dalam natur kita natur yang berdosa, tapi karena anugerahnya kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena prestasi kita, tapi karena iman kita kepada Kristus. Jadi demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh Kudus yang memberi hidup memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Yesus naik ke surga, saat ini kita peringati Roh Kudus diutus. Nah, Roh Kudus diutus dalam ayat 2 dikatakan apa? Roh Kudus itulah yang memberikan hidup dan memerdekakan saudara dan saya dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Jadi Roh Kuduslah yang membebaskan kita, yang memerdekakan kita, dan Dia yang bertanggung jawab akan anugerah keselamatan yang telah Allah berikan di dalam Kristus. Dan Roh Kudus itulah yang ada di dalam roh kita. Jadi ayat 2 sangat jelas sekali. Roh Kudus yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Maksud dalam iman kepada Kristus. Dari apa? Hukuman dosa dan hukuman maut, mati kekal. Semua anugerah. Lalu ayat 3 dikatakan apa? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Artinya gini, saudara, kita melakukan hukum Allah, firman Tuhan, nggak akan sempurna. Kedagingan kita ini selalu ada cacat celahnya, selalu ada bolongnya. Kita nggak akan bisa melakukan firman Tuhan ini. Nggak. Tidak akan pernah bisa kita menjadi pelaku firman secara 100%. Pasti jatuh bangun. Pasti ada cacatnya, begitu saudara. Nah, lalu ayat 3 dikatakan apa? Jadi artinya apa yang kita nggak bisa lakukan dari tuntutan hukum Taurat dan kita yang nggak berdaya karena hukum daging yang menguasai kita, itu sudah dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi Yesus Kristus mati di kayu salib itu untuk menanggung dosa saudara dan saya dan menanggung ketidakmampuan kita menjadi pelaku firman secara 100%. Saya mau tanya, saya adalah setiap hari, saya mau jujur, saya menjadi pelaku firman. Itu paling top 50-60%. Nah, berarti kalau saya top cuma 50-60% di hadapan Allah ini, atau secara misalnya secara apa ya, secara perkuliahan atau secara ulangan gitu dalam SMA, itu nggak lulus, saudara. Harus diremedi terus. Betul, remedi ya? Apa? Ya itulah gitu ya. Karena zaman dulu saya nggak ada begitu tuh. Nah, jadi ngulang lagi. Beda. Kalau zaman dulu saya nilai 6 aja naik kelas, saudara. Betul nggak ya? Yang sejaman dengan saya siapa? Ya. Nah, tapi loh banyak loh, Pak Aron, Pak Alay, Pak Yono tuh, Pak Wewe, Ci Ica. Ini kan kita semua udah ohir semua ya, udah tua semua ya. Artinya dulu saya ingat kelas nilai 5 pun di rapor masih dipertimbangkan lulus. Itu zaman dulu. Tapi sekarang cucu saya sekolah 7,4 aja mesti remedi lagi. Saya bingung, buset deh. Loh,
Standarnya 7,5. Lah kalau standar 7,5, kayaknya saya dulu kalau sekolah dulu nggak naik-naik, saudara. Kayaknya nggak sampai gitu, saudara. Dulu kan kenal kita nilai A, B, C, D, E, kan begitu ya. Benar nggak Pak? Ingat nggak? A, B, C, D, benar nggak? Ya kan? Ya. Kalau D aja masih bisa lulus, Bu. Lah sekarang nggak bisa, Bu. Coba lebih kejam sekarang gitu, saudara. Tapi pengertian itu maksudnya gini. Ayat 3 dari Roma pasal 8 artinya apa? Kalau kita ini nggak bisa punya nilai yang bagus di hadapan Allah melakukan firman, dan itu sudah Yesus lakukan di atas kayu. Selesai. Makanya namanya anugerah. Begitu, saudara. Dan selanjutnya, saudara ya. Selanjutnya ya. Jadi sekarang kita masuk ke proses anugerah Allah ya. Proses anugerah Allah ya. Masih ada waktu. Proses anugerah Allah, Roh Kudus turun atas kamu ya. Nah, ini proses anugerahnya nih. Roh Kudus turun atas kamu. Di dalam Matius 3 ayat 11, Yohanes Pembaptis katakan apa? Aku membaptis engkau dengan baptis pertobatan. Begitu. Nah, nanti yang setelah datang daripadaku, yang namanya Yesus, aku membuka tali kasihnya pun aku nggak layak. Coba demikian luar biasanya. Lalu begitu hormatnya Yesus, Yohanes Pembaptis begitu sangat menghormati Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dia katakan apa? Aku membuka tali kasutnya pun gak layak. Coba saudara bayangkan. Jadi Yohanes Pembaptis memposisikan diri begitu jauh sekali dengan standar Yesus dan standar dia sebagai manusia. Padahal dia nabi, gak layak. Coba saudara bayangkan. Saking kudusnya Yesus gitu, saking benernya Yesus gitu, dia bilang nggak layak. Lalu apa dikatakan ya? Nah, nanti dia akan membaptis kamu, dengan baptisan roh dan baptisan api, baptisan roh dan baptisan api. Nah, baptisan roh dan baptisan api kapan Tuhan lakukan? Baptisan roh dan baptisan api Tuhan lakukan ketika dia naik ke surga, di mana saat ini saudara saya sedang memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dan saat inilah Roh Kudus dicurahkan kepada saudara. Dan saat itulah kita terima baptisan roh. Nah, baptisan roh itu punya 3 arti, saudara. Yang pertama, baptisan roh, saudara saya dilahir barukan. Ini anugerah yang pertama, kita dilahir barukan. Kenapa kita harus dilahir barukan? Karena ketika kita lahir mewarisi dosa keturunan, dosa Adam dan Hawa, dosa yang membawa kita maut. Yang akhirnya ketika kita sudah dilahirkan, kita ini rohani kita mati karena dosa itu. Jadi yang namanya mati tidak mungkin bisa merespon firman Tuhan, tidak bisa merespon panggilan Allah, nggak mungkin. Jadi Allah harus melahirbarukan, artinya menghidupkan roh kita yang mati karena dosa. Jadi ini tugas Allah. Jadi artinya saudara saya dilahirbarukan, artinya apa? Roh kita yang mati karena dosa dihidupkan kembali. Dan setelah dihidupkan kembali, baru kita menerima yang kedua anugerah, yaitu iman. Sehingga dengan iman itulah kita bisa merespon Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu saudara. Ya. Jadi kelahiran baptisan roh yang pertama, kita dilahirbarukan. Kenapa kita dilahirbarukan? Karena roh kita mati ketika kita dilahirkan dari kandungan ibu kita. Jadi itu tugas Allah. Itu bagiannya Allah. Allah harus menganugerahkan, menghidupkan roh kita yang mati. Udah dihidupin, baru kita kasih iman, dan baru kita bisa merespon anugerah Allah atau menerima anugerah Allah itu. Gitu kronologisnya saudara ya. Nah, ayat ini di mana? Ada di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 ya. Ketika Yesus bicara dengan Nikodemus, Yesus katakan apa? Kalau engkau tidak dilahirbarukan, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Itu jelas. Jadi Yesus sangat tegas sekali kepada Nikodemus. Nikodemus adalah salah satu tokoh Farisi. Dia juga salah satu tokoh dari anggota Sanhedrin. Ya, kalau tokoh Sanhedrin itu tokoh yang paling tertinggi. Ya, seperti kalau di kita ini mahkamah agama gitu, paling tertinggi, dia punya jabatan seperti itu. Nikodemus. Lalu Yesus katakan, kalau kamu nggak dilahirbarukan, kamu nggak akan masuk kerajaan surga. Artinya apa? Kalau kamu nggak dilahirbarukan. Nah, ini perlu.
Nah itu lewat baptisan roh. Jadi baptisan roh yang pertama kita dilahirbarukan, yang kedua kita terima anugerah iman. Itu baptisan roh. Lalu bagian kedua setelah kita menerima anugerah kelahiran baru, lalu anugerah iman dan pertobatan. Lalu yang kedua kita terima kuasa. Yang tadi kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Itu jelas. Nah, selanjutnya, anugerah yang ketiga apa? Dari baptisan roh, yaitu terima karunia, ada di dalam Kisah Rasul 2 4. Kisah Rasul 2 4 itu jelas sekali katakan kita akan terima karunia. Di situ ada yang terima karunia bahasa lidah, ada yang terima karunia ini dan itu. Itu untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Jadi, dalam renungan yang lalu saya katakan bahwa kerohanian itu tidak bisa dibangun dengan mujizat, dengan karunia-karunia, nggak bisa. Sebab kerohanian hanya bisa dibangun dengan apa? Dengan firman Tuhan, pengajaran, lalu proses rohani. Itu yang dikatakan Alkitab. Begitu, saudara. Nah, jadi baptisan roh kita terima 3, dilahirbarukan, terima anugerah iman dan pertobatan, lalu kita menerima kuasa, dan yang ketiga adalah kita menerima karunia. Ada yang terima karunia lidah, karunia ini dan itu. Setiap kita punya karunia, saudara. Kita punya karunia, masing-masing kita punya karunia. Tinggal kita mau mengaplikasikan, mau memaksimalkan karunia itu. Seperti itu, saudara. Lalu, ya dikatakan selanjutnya di sini dibenarkan dan dikuduskan sepihak oleh Allah. Itu ada di dalam Lukas 1:75, Yohanes 17 ayat 17 dalam doa Tuhan Yesus. Ya, kita baca ya Yohanes 17 ayat 17 ya. Saya akan bacakan sebentar. Yohanes 17 ayat 17 ini doa Tuhan Yesus ya, setelah perjamuan kudus ya. Setelah perjamuan kudus ini doa Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 17 firman Tuhan katakan demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran. Artinya kita ini sudah dikuduskan oleh firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Firman Tuhan yang ada di dalam hati kita dan jiwa kita inilah yang menguduskan kita. Jadi kita dikuduskan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalahan kita, bukan karena ketekunan kita, bukan karena rajinnya kita melayani dan lain sebagainya. Tidak, tapi kekudusan itu kita peroleh karena ada firman yang menguduskan kita. Dan firman itu ada di dalam hati dan jiwa kita. Itu maksudnya. Jadi kita nih dibenarkan dan dikuduskan sepihak oleh firman Tuhan. Dan kita dikuduskan bukan karena kita ini orangnya hebat, itu benar, enggak. Itu anugerah. Jadi kita dikuduskan, dibenarkan itu karena anugerah Allah, ya. Anugerah. Yang tadi saya katakan, kita berjalan dalam anugerah, nanti diakhiri dalam anugerah. Artinya apa? Kita juga terus akan selalu posisi kita di mata Allah itu selalu dibenarkan dan dikuduskan. Karena apa? Karena itu ada firman di dalam hati dan jiwa kita. Karena setiap Kristen sejati nggak mungkin nggak ada firman. Pasti hati dan jiwanya selalu ada firman. Lalu bagian keempat, ketekunan oleh firman Kristus. Nah, ketekunan oleh firman Kristus ada di dalam Lukas 8 ayat 15. Firman Tuhan katakan apa? Jika firman itu jatuh di tanah hati kamu yang subur, firman itu akan tumbuh berbuah. Dan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Artinya apa? Artinya dari firman yang terus bertumbuh, berakar dan berbuah 30, 60 dan 100 kali lipat, itu yang dinamakan ketekunan. Artinya apa? Kita terus tekun dan tekun menjadi pelaku firman. Wah, ketekunan itu gimana? Ada apa? Ada standarnya nggak? Misalnya harus 90 ke atas? Enggak. Itu sesuai dengan masing-masing kemampuan kita. Dan Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Artinya mungkin saya cuma mampu 60% menjadi pelaku firman. Mungkin saudara ada yang 80, ada yang 90, ada yang 40, ada yang 30. Itu Allah tidak lihat. Tapi yang Allah lihat adalah ada buah ketekunan yang terus dari hari ke hari kita lakukan. Artinya kita hidup fokus menjadi pelaku firman. Dan itu tentu masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Bukan berarti menjadi pelaku firman lalu kita jadi orang hebat, orang kudus, orang suci, orang benar. Enggak. Tapi Tuhan tahu. Ada satu kerinduan dalam hati kita terus. Tuhan, saya mau jadi pelaku firman. Dan kemampuan kita terbatas. Dan Tuhan ngerti. Enggak mungkin Tuhan enggak ngerti. Tuhan ngerti. Tuhan memahami masing-masing kita. Tuhan tahu banget kita. Kita tahu tentang diri kita siapa.
Tuhan lebih tahu tentang diri kita. Tuhan tahu kapan kita ke depannya nih, ya sebentar mungkin kita keluar dari ibadah ini, kita akan ketemu siapa, ngomongnya apa, kata-kata kita apa yang kita pikirkan, apa yang terjadi, apa yang kita lakukan gitu saudara ya. Dia tuh udah tahu. Tapi saudara dan saya tahu nggak? Sebentar kita keluar dari ibadah ini, apa yang kita omongin, apa yang kita pikirin, kita ketemu siapa tahu? Enggak. Tapi dia tahu. Karena dia yang mengontrol hidup saudara dan saya. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 28, panentheism artinya kita bergerak, hidup dan bergerak di dalam Dia. Artinya yang tadi saya katakan, kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kalau kita udah dalam hidup anugerah Tuhan, semua dalam kontrol Allah, dan di hadapan Allah saudara dan saya ini telanjang bulat, transparan, tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah. Dan itu jelas sekali Allah melihat bahkan ke depannya apa yang akan terjadi, apa yang kita katakan, Dia sudah tahu. Karena hidup saudara saya di tangan Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketekunan menjadi pelaku firman masing-masing berbeda. Jadi jangan sudah punya target, hari ini saya mau jadi pelaku firman ini. Itu secara alamiah kita akan jadi pelaku firman. Kita akan mampu melakukan. Dan sekali lagi, nilainya di hadapan Tuhan itu nggak sama. Tapi Tuhan bukan lihat nilai kita. Tuhan bukan lihat kemampuan kita. Tapi Tuhan lihat adakah firman di dalam hati kita. Sudah lengkap. Ya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi, kalau kita ya hidup sebagai orang Kristen, dimulai dari anugerah, berjalan dalam anugerah, diakhiri dalam anugerah, semua anugerah. Dan anugerah itu lewat siapa? Lewat Roh Kudus yang hadir manunggal dengan roh kita. Dan dialah yang memimpin hidup saudara dan saya setiap detik langkah kita, kemana kita pergi, di mana kita belajar, dan mana kita berada, Dia selalu ada bersama kita. Itulah anugerah. Jadi saudara dan saya, saat ini kita hidup dalam anugerah. Dan nanti ketika kita dipanggil pun dalam anugerah Allah. Artinya apa? Nama kita sudah tertulis dalam buku anak Allah. Jadi keselamatan yang Allah anugerahkan itu sifatnya kekal adanya. Sudah kasih dalam Tuhan. Firman tidak saya panjangkan. Saya undang imam musik untuk maju ke depan. Sudah kasih dalam Tuhan. Saya minta saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Kita akan nyanyikan lagu ini seperti Aku Mengasihi Engkau Yesus.
kita bisa mengasihi Yesus. Kita bisa percaya kepada Yesus. Kita bisa menjadi orang pilihan. Kita menjadi Kristen sejati. Kita bisa beribadah. Semua itu anugerah. Semua itu anugerah. Dan Allah menganugerahkan kepada kita. Itu sepenuhnya adalah bagiannya Allah. Tidak ada bagian kita sedikit pun menyumbang, ikut andil dalam anugerah itu. Sebab pemahaman anugerah firman Tuhan katakan, apa yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan dan kemampuan kita, Dia sudah lakukan itu lewat anaknya. Itulah anugerah. Jadi saudara dan saya saat ini sudah menerima anugerah dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus yang sudah manunggal bersatu dengan roh kita. Dan dari manunggal Roh Kudus inilah natur rohani saudara dan saya menjadi hidup kembali. Natur rohani saudara dan saya menjadi suci kembali. Jadi saudara dan saya saat ini orang-orang yang sudah disucikan dan dibenarkan oleh darah Yesus, oleh anugerah itu. Jadi di mata Allah, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, yang sudah suci dan benar. Jadi jangan merasa lagi sudah tertuduh. Percayalah anugerah Allah itu 100% pemberian Dia. Itu hak prerogatifnya Allah. Itu kedaulatannya Allah. Kita hanya tinggal menerima anugerah itu. Tetapi orang yang menerima anugerah Allah, dia akan selalu terhubung dengan Kristus. Dia akan selalu ingat dengan yang namanya Yesus Kristus Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah satu detik pun melupakan yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan ada satu kerinduan yang sungguh-sungguh untuk terus dan terus mengerjakan anugerah keselamatan ini di dalam hidupnya. Sebab anugerah keselamatan itu sendiri sudah ada di dalam diri kita. Dan mengerjakan keselamatan itu sudah ada di dalam roh kita. Tinggal Roh Kuduslah yang mengerjakan itu. Dan sekarang saudara dan saya, kita harus memberikan diri kita. Berdoalah setiap pagi, berkatalah setiap hari, Tuhan pimpin langkah hidup saya. Tuhan tolong mampukan saya. Sebab itu menjadi bagian kita. Kata pengertian Tuhan pimpin, Tuhan tolong saya. Artinya saudara percaya bahwa roh Allah, Roh Kudus ada bersama saudara dan saya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Hidup saudara dan saya sudah dalam anugerah Allah. Dan kita berjalan dalam anugerah Allah. Kebaikan kita itu terbatas nilainya. Kebaikan kita standarnya sangat di bawah standarnya Allah. Allah tidak menuntut kebaikan yang seperti itu. Tapi ayat yang Allah lihat, seperti firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal 18 ayat 8. Ketika anak manusia itu datang yang kali kedua, adakah dia menemukan iman itu di dalam diri saudara? Yang dialah iman kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita sudah menerima anugerah Allah, iman itu sudah ada di dalam diri saudara dan saya. Percayalah, kapanpun Dia datang, baik itu menjemput kita dalam kematian tubuh maupun dalam kedatangan yang kali kedua, kita akan berkuasa dan takut. Sebab kita di hadapan Dia sudah melihat ada iman di dalam diri kita. Jika kelak kita nanti di dalam Yerusalem baru, kita kembali akan bertemu muka dengan muka. Kita akan kembali bercengkrama. Bahkan kita akan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kekekalan dan kekekalan. Sudah yang kasih dalam Tuhan. Kebersamaan kita di dunia ini tidak berhenti sampai pada kematian tubuh. Tapi kebersamaan kita akan berlanjut di dalam Yerusalem baru. Mari kita katakan dengan iman, aku mengasihi Engkau Yesus.
Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus tetap beracara dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan yang menuntun kami setiap hari mengerjakan Tuhan keselamatan yang sudah Engkau karuniakan dalam hidup kami. Dan kami mengerjakannya setiap hari dengan kesetiaan kami. Yang biar Roh Kudus menuntun kami, menolong kami, memampukan kami untuk kami tetap setia sampai Engkau datang Tuhan menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan, kami imani Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Firman yang sangat luar biasa saudara. Terima kasih Bapak Gembala untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati. Dan saudara, untuk pengumuman, besok kita ada PA. Hari Minggu. Besok Minggu ada PA, besok full. Oh iya salah. Maksudnya besok ada cool, saya salah. Besok ada cool di tempat ini jam 7 malam. Dan hari Minggu kita ibadah seperti biasa jam 10. Dan selesai ibadah kita ada PA. Ya gitu ya. Ya, kita akan akhiri ibadah kita saudara. Saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu pujian. Semua karena anugerah Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Amin. Haleluya Yesus. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekayaan kita, kita dipilih Tuhan, kita dipanggil Tuhan. Haleluya. Aku
kedua tangan kita, terimalah dengan iman. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan anugerahnya yang terus berlimpah dalam hidup saudara dan saya. Kita ini berjalan dalam anugerah Tuhan dari hari ke hari, dan nanti kelak di akhirnya pun kita dalam anugerah Allah, dan anugerah Allah itu jugalah yang akan membawa saudara dan saya bertemu dengan Allah Tritunggal dalam kerajaan Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.